Tapi jangan bilang kalau aku yang memberitahumu. Karena kalau dia tahu aku bicara padamu, dia akan memukulku lagi. Apa kau sudah gila? Kenapa dia memukulmu? Dia menyuruhku menemuinya. Kadang di tepi danau, dan kadang di jembatan, tapi aku selalu bisa membuat alasan. Tapi hari ini, dia mampir tiba-tiba. Dia memukulku karena aku menolaknya. Ini sudah cukup. Aku tidak tahan lagi. Aku hanya bisa melihat dua jalan. Entah aku menyerah kepadanya, atau memberitahu Pulan Takur tentang ini. Kalau aku menerima keinginannya, aku akan dipaksa kembali ke kehidupanku yang menyedihkan itu. Kalau aku membawa masalah ini ke Pulan Takur, akan ada kekacauan di rumah ini. Aku jadi tidak bisa berpikir lagi. Aku minta bantuanmu. Tolong katakan apa yang harus kulakukan. Karena Mitiles bilang dia akan mampir lagi malam ini. Pada hari Lakan dan Mitiles berperang, kau berhasil menyelinap keluar dari rumah dan membuat mereka berhenti bertengkar. Tolong selamatkan martabatku lagi hari ini. Apa kau Rizwan? Kakek Najma? Iya, ya. Lakan, orang itu adalah Rizwan. Dia adalah kakek Najma, jika Punam tahu. Siapa yang akan memberitahu Punam kalau kita memberinya narkoba? Kau benar, Lakan. Rizwan, jika ada seseorang yang bertanya, di mana kau mendapatkan barang ini? Apa yang akan kau katakan? Aku menemukannya di tempat sampah. Dan aku mengambilnya. Wah, Bagus sekali. Jika kau beritahu mereka, kalau aku yang memberikannya padamu, maka kau tidak akan ada lagi di dunia. Ambil pesananmu saat kau pergi. Pulan Takur sangat mencintai Begusarai. Dan aku bersumpah demi cintaku, aku akan meracuni seluruh Begusarai. Hukuman karena memisahkanku dari Punam akan ditanggung oleh Begusarai. Lalu aku akan melihat apakah para pecandu ini akan mematuhi Pulan Takur atau mematuhiku sebagai raja yang tidak disukai. Bindia kembali ke cara lamanya. Aku jadi ingin tahu kenapa dia ingin aku mampir nanti. Hanya beberapa hari kerja keras telah membuatnya sadar kembali. Kau memang sangat cantik, cintaku. Ini kesalahanku membiarkan Mitiles memiliki dirimu. Aku seharusnya menguasaimu pada hari kau datang ke tempat ini dulu. Apa yang kau lakukan di kamar Bindia, Priom? Wah, kami Mitiles. Aku di sini melakukan yang dilakukan pria muda ketika bertemu seorang wanita muda. Priom, apa kau tidak tahu kalau dia ini ada di bawah pengawasanku? Wah, bukan berarti kalau dia adalah milikmu kan, Kak? Coba pahamilah kami Tiles. Dia hanyalah seorang penari. Dia bukan milik siapapun secara pribadi. Priom, aku tahu ini bukan kau, tapi alkohol yang bicara.
Tolong jaga sopan santunmu. Baiklah, kalau begitu biar aku telepon ayah. Ayah sudah memerintahkanmu menjauh dari Bindia. Tapi dia belum tahu kalau kau datang ke sini kan? Jadi aku harus mengatakannya. Jadi kau mau mengancamku? Tidak, aku coba untuk bisa seimbang dengan kakakku. Jadi tolong pergilah. Aku punya nomor ayahku dengan panggilan cepat. Priom, kau tidak dalam kondisi untuk menanggapi ucapanku. Hmm. Tapi kita akan bicara. Begitu kau sadar nanti. Terima kasih. Kau mau membantuku hari ini. Kau bertengkar dengan saudaramu sendiri, Mitiles demi diriku. Aku ucapkan terima kasih kepadamu. Bindia, ketika kau memarahi Cunayadav, aku tidak berpikir kalau kau melakukan semua itu hanya karena kasihan. Tapi ketika kau menyelamatkan hidup Pintu dengan mempertaruhkan nyawamu, aku sadar kalau kau telah berubah. Aku mendengar dari keluarga kau berusaha memperbaiki caramu di sini. Itu bagus sekali. Aku mendukungmu. Tapi dukungan itu akan tetap ada hanya jika kau terus berjalan pada jalan ini. Bindi, aku minta maaf atas nama kakakku karena dia telah memukulmu. Pastikan saja tidak ada yang beritahu ayah mengenai kejadian ini ya. Kalau tidak, ayah pasti akan menghukum kami Tiles. Tapi Maya akan membayar harganya. Kau tidak usah khawatir. Tidak akan ada yang tahu tentang hal itu. Tapi masalahnya, aku masih merasa sangat takut. Kau lihat kan betapa marahnya Mitiles saat dia pergi. Bagaimana kalau dia kembali? Ponselku akan selalu aktif. Telepon saja kalau kami Tiles kembali kemari. Selamat malam. Pasti akan bicara omong kosong lagi. Aku tidak akan membiarkannya kali ini. Halo Najma, aku minta padamu jangan bicara apapun tentang Priom lagi. Halo? Apa ini kau Najma? Halo? Apa? Aku merasa tidak enak pada Priom. Dia minum air untuk memuaskan rasa laparnya. Kendalikan dirimu, Maya. Sairabanu melakukan ini hanya untuk kebaikannya. Tapi Nek, Jangan pernah berpikir untuk menentang perintahnya.
Nenek menyuruhnya tidur di teras. Tapi di mana dia? Kau muncul tiba-tiba seperti hantu saja. Kau membuat aku sangat takut. Dari mana kau? Aku mencarimu kemana-mana. Kenapa? Kau ingin menamparku lagi ya? Aku minta maaf untuk itu. Itu sebuah kesalahanku. Tapi aku sudah minta maaf padamu, Priyo. Sudah menjauhlah dariku sekarang. Aku punya makanan untukmu. Aku akan pergi setelah kau makan. Makanan? Makanan untukku? Kau mengabaikan perintah nenek dan memberontak untuk mendukungku rupanya. Nona Punam Kumari, bagaimana kau bisa jadi begitu berani seperti ini ya? Makan saja ini kalau kau mau. Atau kau akan kelaparan. Aku tidak peduli. Berani sekali kau tidak patuh padaku. Nenek meminta Priyo menghasilkan 100 rupiah kan? Dan dia mendapatkannya, Nek. Kalau dia punya uang dia berikan padaku. Dengan begitu dia bisa makan dan menginap di sini. Nenek kan tahu aku tidak pernah berbohong. Apa kebenarannya? Mana buktinya? Najma melihat Priyo membawa karung biji-bijian makanan ke gudang Hira, Nek. Priyo dibayar untuk itu, tapi Tapi apa? Kau melakukan setengah dari pekerjaanku, jadi uang ini bagianmu. Anggap saja itu sebagai hadiah dari gaji pertamaku. Aku mendapatkannya berkat dirimu. Ayahku selalu mengatakan bahwa gaji pertama seseorang harus dihabiskan untuk perbuatan baik. Inilah yang kulakukan. Tolong kau beli makanan untuk anakmu ini ya. Itu akan membuat kerja kerasku jadi berharga. begini, Nek. Kalau Priyo beritahu Nenek bahwa dia memberikan gaji pertamanya sebagai amal untuknya, maka Nenek tidak akan percaya itu. Mungkin itu sebabnya dia tidak mengatakan apa-apa. Ternyata kau memperhatikannya. Dia kan teman masa kecilku. Dia berpura-pura gembira. Tapi sebenarnya dia mengkhawatirkan semua orang. Punam, sebaiknya kau beri makan dia. Supaya dia punya tenaga untuk besok bekerja. Baik, Setelah aku mendengar apa yang kau lakukan hari ini, aku sadar kau persis seperti Pulang Takur. Astaga, Priyo. Orang baik saja kembali ke akal sehat mereka saat melihatku. Tapi berani-beraninya dia berdebat denganku dalam keadaan mabuk. Pasti ada alasan. Kenapa perilakunya begitu mendadak berubah? Anak-anak keluar dulu ya. Ayah mau istirahat, ayo. Tunggu dulu. Apa itu? Siapa yang kau gambar? Ini siapa yang duduk di atas tahta? Paman Priyom. Dia akan menjadi Raja Begusarai dan ayah yang akan menjadi menterinya.
Siapa yang memberitahumu? Tidak ada. Katakan! Saat kami berdua main, kami mendengar nenek dan kakek bicara tentang pertunjukan Paman Priom sebagai raja dan bagaimana dia perlu dilatih untuk itu. Pergi. Aku sudah mengurus urusan ini sejak aku masih kecil. Aku telah memenuhi semua tanggung jawabku sebagai putra sulung. Tapi Priom yang mendapatkannya. Berhenti menatapku dan cepat makan ini. Kenapa tanganmu? Apa yang kau lakukan pada tanganmu? Kenapa kau bekerja mengangkat karung? Kau kan berpendidikan dan bisa menemukan pekerjaan yang baik. Kau bisa mendapatkan 100 rupiah. Kau berpikir bahwa kau dibayar setelah sebulan, kan? Makanya kau pilih pekerjaan itu, benar kan? Maaf aku mengoceh terus. Terus beri aku kuliah seperti itu. Aku siap mendengarnya sepanjang hidupku. Jangan bicara terus, sebaiknya kau makan. Makanlah dengan tangan kirimu. Ayo. Hei, kau mengancamku ya? Kembali ke sini. Aku bilang kembali, cepat. Nenek sudah memerintahmu kan? Kalau tidak kau taati, aku akan mengadukanmu. Ayo, suapi aku sekarang. Pertanyaannya adalah, bagaimana kau akan menyuapiku? Aku tidak makan dengan tangan kiri. Jadi maukah kau menyuapi aku sekarang? Karena seharian kau sudah bekerja, aku akan menyuapimu. Punam sudah membaca mantra pada Priom. Dia sudah merasukinya. Itu sebabnya dia tidak memperhatikanku. Tapi kau akan lihat. Akan kupecahkan mantra Punam dan membebaskan Priom dari cengkeramannya. Begitu dia keluar dari jalan, tidak ada apapun atau siapapun yang bisa menghalangi antara aku dan Priom. Camkan itu. Ya ampun, Nyonya. Kenapa kau membuatku menutup mata? Aku punya kejutan. Hah? Kejutan? Cepat katakan padaku apa itu. Oh. Sejak aku melihatmu, aku selalu gelisah sepanjang siang dan malam. Ayo tulis. Iya, ya. Sudah, kau tidak usah meringis. Hah? Untuk memenangkan sebuah pertempuran besar, kau perlu menumpahkan darah. Kau tidak pernah meringis kesakitan. Saat aku memberimu makan, kau kehilangan darah sedikit saja, sudah mulai meringis. Cepat tulis. Iya, lanjutkan. Aku sudah celupkan pena ke dalam darahku. Sekarang beritahu aku, harus menulis apa? Itu baru anak yang pintar. Mulai tulis. Mulailah dengan Punamku tersayang. Akhiri dengan Rakesmu tersayang.
Sudah selesai. Apa yang akan kau lakukan dengan surat cinta ini? Kau ini bukan surat cinta, tapi bom waktu. Aku akan menggunakan ini untuk melenyapkan cinta yang dikembangkan Punam untuk Priyom, dengan sebuah ledakan bom. Surat cinta ini akan menjadi akhir dari Punam. Lari setelah aku lempar. Punam, kau adalah sahabatku. Tapi kau telah menemukan teman-teman baru di kampus dan tidak lagi berbagi rahasia denganku. Punam, cari tahu siapa dia. Apa ini? Memang ada apa? Rakes. Aku tidak tahu siapa dia, Ayah. Aku berani bersumpah, Ayah. Percayalah. Aku mohon percayalah. Aku tidak mengenal Rakes. Ini pasti akan terjadi. Tidak ada yang berani menatap Punam saat dia bertunangan dengan Lakan Takur. Aku yakin itu. Hari ini kita telah menerima surat cinta pertama. Dan aku yakin ini bukanlah yang terakhir. Itu tidak akan terjadi. Ini kesalahanku. Setelah pertunangannya dengan Lakan Takur dibatalkan, aku seharusnya memikirkan masalah ini. Tapi tidak, semuanya sudah terlambat. Putra Tuan Saksena memiliki pekerjaan pemerintahan di Barauni. Aku akan meminta mereka untuk datang hari ini. Dan kau? Beritahu ibumu begitu dia kembali dari pasar bahwa keluarga calon pengantin pria akan datang. Minta dia untuk siap-siap malam ini. Nenek telah membuat Priyom menghitung semua uang tunai itu sejak pagi. Priyom yang malang. Aku tidak tahan melihat ini. Jari-jari Priyom yang malang pasti lelah. Priyom, sekarang kau pasti punya banyak uang tunai ya? Serahkan sebagian pada kami. Ayolah, berikan pada kami.
Ah. Ah. Banyak sekali. Kenapa sedikit sekali? Fantastis. Luar biasa, Priom. Hei, kau terlihat kesal. Kenapa? Kau kehabisan alat make upmu ya? Mau kupesankan? Priom, aku tidak ingin bercanda. Katakan sesuatu padaku. Kau akan memastikan aku menikah segera setelah aku berusia 18 tahun, bukan? Maksudmu? Ayah Punam akan menetapkan pertunangan Priom malam ini. Bu, orang telah bicara di belakang kita sejak pertunangan Punam dan Lakan dibatalkan. Dan hari ini, kami menerima surat cinta. Dalam waktu singkat, nama baik putri kami tercoreng. Paman, orang selalu menemukan alasan untuk bicara. Tapi tidak berarti kalau semua itu adalah benar, kan? Priom, Manjita sudah mengerti tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Dan sebagai seorang ayah, dia punya hak memutuskan untuk Punam. Pulan pasti akan mengatakan hal yang sama seandainya di sini. Lanjutkan pertunangan itu. Kita akan menemui calon pengantin pria dan memastikan dia layak untuk pertunangan. Baiklah, Bu. Dan begitulah Punam akan pergi dari Begusarai. Darahmu membawa keberuntungan, Gungru. Sekarang, kau akan lihat bagaimana Priom tidak punya pilihan selain datang padaku. Najma bilang aku jatuh cinta padamu. Tapi kau hanya teman. Jujur, aku tidak tahu. Aku ingin tahu kenapa aku gelisah dengan menikah. Kau lihat apa? Kau memecahkan setiap kebingunganku dalam waktu singkat. Kenapa kau tidak memecahkan yang ini, Priom? Kenapa kau hanya diam? Apa aku benar-benar? Bicaralah. Tolong aku mengatasi semua ini. Priom, Nenek memanggilmu. Dia bilang ini penting.
Lakan! 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 Apa yang terjadi? Kenapa kau begitu terburu-buru? Apa ada sesuatu yang mendesak? Ada apa? Lakan. Ayahku membicarakan penetapan pernikahan Punam. Pria itu dari Barauni. Ini seperti sebuah bencana. Lihat siapa yang akan menanggung beban. Jangan bercermin terus. Nanti kecantikanmu hilang. Siapa tahu kau memberi mata jahat pada dirimu sendiri. Baiklah. Ibu mau ke belakang sebentar. Apa Punam sudah siap? Sudah. Keluarga anak itu telah berangkat dari Barauni. Aku telah mengirim Dolt untuk menjemput mereka. Halo Paman. Ini aku Dolt. Aku menunggumu di perbatasan. Ya, sama-sama. Tenang saja, tidak ada masalah. Ya, aku akan menunggumu di sini. Mereka akan sampai dalam 10 menit. Aku melihatnya lagi. Sepertinya aku sudah gila. Halo. Apa kau sudah buta ya? Apa yang kau lakukan? Punam, itu bukan Priom. Itu hanya imajinasimu saja, bukan Priom. Kau pikir aku imajinasi? Hah? Sepertinya kau terkejut karena kau akan segera menikah ya? Aku akan menyadarkanmu kembali. Aku sudah mulai membayangkan hal itu. Aku tidak ingin memikirkanmu. Pergi dari sini. Pergi. Ah! Apa ini benar-benar kau? Kau? Teman tidak tahu malu. Kancing bajumu itu. Apa yang dikatakan orang nanti kalau melihatmu? Apa yang mereka katakan? Bahwa kita punya hubungan, iya. Begitu kan? Dan orang-orang yang datang ke sini dengan lamaran pernikahannya akan kembali pulang. Berhenti menatapku. Kau tidak ingin menikahi bocah itu kan? Seperti ini. Dengan beginilah kita akan pergi dan menemui keluarga bocah itu. Kita beritahu mereka bahwa kita saling jatuh cinta sejak lama. Tapi mereka pasti tidak akan bisa percaya dengan mudah. Kita harus membuat cerita yang sangat ideal. Itu harus sangat mudah ya.
Seperti selama beberapa hari terakhir kita merasa seolah Patna. Kita saling jatuh cinta ketika di Patna. Itu intinya. Bagaimana? Awalnya kita mengira kalau kita hanyalah teman saja. Namun lambat laun kita menyadari bahwa ini bukan hanya persahabatan, melainkan cinta. Jadi, bagaimana pendapatmu tentang cinta kita ini? Tolong, hentikan. Hentikan dulu. Ini mereka. Apa kau punya ponsel? Iya. Baik. Baiklah. Dengar. Ayah pengantin pria memberitahu, dia tidak jadi datang hari ini. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sesuatu yang mendesak pasti muncul. Itu dia. Tetap aku seperti itu ketika keluarga calon pengantin pria datang. Aku bisa melihat cinta sejati di matamu, Punam. Kenapa kau melakukan ini? Apa? Kenapa aku tidak ingin aku menikah? Karena aku tahu aku tidak ingin menikah, ya kan? Apa itu satu-satunya alasan? Ya, aku tidaklah membantumu. Aku punya alasan egois. Kenapa aku melakukan semua ini? Sebenarnya, aku sudah terbiasa kau ada di dekatku. Hari terasa tidak lengkap jika aku tidak bersamamu. Aku merasa ada sesuatu yang hilang. Jika aku tidak bisa mendengar suaramu, akan terasa asing rasanya. Hari di mana kita tidak bertengkar dan berbaikan kembali tidak akan lengkap. Jadi Punam, aku akan sangat merindukanmu. Jika sampai kau pergi meninggalkan tempat ini. Aku tidak mau seperti itu. Aku juga akan merindukanmu, Priyom. Tanpamu aku akan... Punam. Kapan kau sampai, Priyom? Baru saja aku masuk, Bi. Aku mengajari Punam bagaimana bersikap di depan keluarga calon pengantin pria. Benar kan, Punam? Ya sudah, besok tolong kau ajari dia. Apa kau tahu apa yang telah terjadi? Keluarga calon pengantin pria tidak akan datang hari ini. Telah terjadi sesuatu pada mereka. Oh ya? Kita tidak akan mendapat kesempatan menjalankan kisah kita. Priyom. Apa Priyom merasakan hal yang sama denganku?
Apa dia merasakan itu? Maafkan kami, Lakantakur. Aku bersumpah padamu, jangankan bertunangan dengan Punam Kumari, kami tidak akan pernah menginjakan kaki di Begusare lagi. Tolong maafkan kami, maafkan kami. Ya, aku tahu. Kau tidak akan berpikir untuk melakukan itu. Tapi aku harus melakukan sesuatu. Agar orang lain tidak berani berpikir seperti itu. Lakan, apa yang harus kita lakukan? Sesuatu yang mengerikan. Karena tidak seorang pun di dunia ini yang akan berani berpikir untuk coba-coba menikahi Punam. Tolong lepaskan kami, lepaskan kami. Kasihanilah kami. Tolong. Aku mohon padamu, Tuan Lakan. Jangan. Priam bangun! Priam bangun! Priam bangun! Ayo cepat! Ada apa? Kenapa kau berteriak? Priam, ayo ikut denganku, Priam. Apa? Ada apa? Sudah jangan banyak tanya, ikut saja denganku. Ayo, biar kutunjukkan. Lihat itu, mayat. Priam, merekalah yang seharusnya datang dan melihat Punam tadi malam. Apa kau sudah melihatnya? Ayo, lihat saja. Lakan,